bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sakit. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan, Pak, ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dan Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bapak. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, media semua saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu, merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya, kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekiranya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini, 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan. Mudah-mudahan ada dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. teman-teman,
Tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh BPKP baru 10% perhitungan. Tetapi ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan, dan terus akan berkembang terus. Tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti sudah ada pendataan kami juga akan kembali akan mendukung bersama-sama dengan negara apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami dengan BUMN, Kejaksaan Agung dan BPKP. Semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang berkorporat, menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bisa. Coba begini, jujur aja masih ada banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh hak hidup orang lain, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih ada disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi ini adalah sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama dan khusus tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras hidup terus. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya, jadi kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan, dan hasilnya hari ini bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak, tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati. Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih, tetapi akhirnya tidak bersih lagi. Nah, ini yang kita perlu. Dan saya selalu melaporkan hal-hal lain, tidak hanya untuk Garuda, tetapi banyak hal-hal yang memang diperlukan juga. Alhamdulillah, karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya dan tentu seluruh jajarannya, kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Kita tutup itu. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan terkait. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim
untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sakit. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan Pak ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka dengan cara menjadi sirna. Saya dan Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bapak. Kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya semua hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu, merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%. Jadi 10% dari sekiranya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan karena ini semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan. Mudah-mudahan ada dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki supaya lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh BPKP baru 10% perhitungan. Tetapi ini
bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan, yang terus akan berkembang terus, tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti tidak ada kendarahan di kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan mereka apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami dan BUMN, Kejaksaan Agung dan BPK. Semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang korporat, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bisa. Coba begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana resmi saja. Karena kami mendahulukan dana tersebut sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh hak hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih ada disalahgunakan oleh oknum tertentu. Jadi ini adalah sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama yang khusus tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Hidup teman-teman. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya lah, ini kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan, dan hasilnya hari ini bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak, tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati. Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih, tetapi akhirnya tidak bersih lagi. Gitu. Nah, ini yang kita dorong. Dan saya selalu melaporkan hal-hal lain, tidak hanya untuk Garuda, tetapi banyak hal-hal yang memang di BUMN juga, alhamdulillah, karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya dan tentu seluruh jajarannya, kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada sistem tanya jawab. Pak, silakan. Izin Pak. Ini sudah ada kerjasama sama KPK soal ini dana korupsi yang dijelaskan siang ini. Sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi khusus buat program bersih-bersih BUMN ini kan kesepakatannya memang ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mau. Sama KPK kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal. Ketika saya bertemu kepala KPK, bagaimana mereka punya program, misalnya LKHPN kita harus tepat waktu, lalu training daripada pencegahan. Tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan daripada isu-isu secara baik dan tuntas. Silakan yang di depan. Pak, izin Pak. Sebentar. Jadi kami ini bukan hanya menindak saja. Kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itulah yang kami sampaikan, kami berikan kepada Kementerian BUMN apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut
tata kelola akan kerjasamanya adalah dengan Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya Garuda aja Bapak yang sudah kita lakukan, Jiwasraya juga kita lakukan, dan Asabi juga kita lakukan. Sehingga apa? Kami bertindak di Kejaksaan Agung hanya sekali. Selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini. Demikian.